Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, pertama bersyukur kita kepada Allah bahwa dengan karunia dan hidayahnya kita masih digerakkan hatinya untuk hadir di musala kita ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Isya dan sholat tarawih witir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukannya akan menjadi amal baik bagi kita semua. Bersyukur juga kita karena selama bulan Ramadan ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan puasa sampai hari ke-26 ini dengan sehat, tanpa ada halangan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita saya sajikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersalawat kita nantinya akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kita sudah berpuasa selama 26 hari di bulan Ramadan ini. Tentu banyak hal yang sudah kita lakukan, pengalaman ibadah yang sudah kita lakukan. Maka tidak salah juga kalau kita melakukan evaluasi diri terhadap kita masing-masing. Apakah ibadah yang kita niatkan di awal Ramadan itu sudah tercapai atau belum? Jadi masing-masing kita tuh punya target ibadah selama Ramadan. Apakah yang kita targetkan itu, yang kita rencanakan itu sudah tercapai atau belum? Kalau belum, apa penyebabnya? Apa faktor-faktor penyebabnya, penghalangnya sehingga itu belum tercapai? Demikian juga jika amal ibadah yang kita lakukan itu sudah tercapai, tentu kita punya sebab juga apa faktor pendukungnya sehingga ibadah kita itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, ini penting kita lakukan untuk keberlanjutan ibadah yang kita lakukan nanti ini setelah di luar Ramadan. Nah, tentunya kita kalau tadi yang misalnya yang belum tercapai yang kita cita-citakan di awal Ramadan dulu sampai sekarang belum tercapai, itu ini masih ada waktu diperkirakan 3 hari lagi. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Jadi ada 3 hari lagi. Jadi mungkin ada hal-hal yang masih mungkin perlu ditingkatkan atau misalnya yang belum diniatkan belum tercapai. Ini masih ada waktu 3 hari kita bisa melaksanakan. Sedangkan untuk yang sudah baik, kita akan bisa menjaga bagaimana supaya amal-amal baik itu bisa terus kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selama 26 hari ini tentu masing-masing kita punya pengalaman atau praktek baik yang sudah kita lakukan dan yang mengesan, terkesan di dalam hati. Tentu banyak ibadah yang sudah kita lakukan, tapi saya yakin pasti ada yang terkesan di dalam hati kita. Nah, itulah nanti yang akan kita lanjutkan terus, bisa sampai di bulan atau di luar Ramadan ini kita bisa laksanakan terus. Misalnya apa? Misalnya kalau misalnya ini terkait dengan ibadah yang sifatnya pribadi, misalnya infak, infak ini sudah kita lakukan dan ini terus akan kita laksanakan terus. Kalau misalnya itu merupakan suatu ibadah yang mengesankan bagi kita.
atau hal-hal yang lain. Ya, sehingga nanti itu akan bisa berlanjut terus, karena menurut hadis Nabi bahwa perbuatan baik itu akan baik jika dilaksanakan terus menerus. Ya, walaupun kadarnya sedikit, ya, tapi keberlanjutannya itu yang paling penting. Ya, itu. Walaupun kalau untuk panitia masjid biasanya bukan asal sedikit tapi ikhlas, tapi lebih baik banyak tapi ikhlas, ya. Tapi kalau misalnya itu tidak tercapai, paling tidak ya masing-masing kita itu dapat melaksanakan ibadah rutin itu ya, yang sudah kita lakukan ya, sehingga kita dapat melanjutkan di bulan-bulan setelah Ramadan ini sebagai amal harian kita, ya, sebagai amal harian kita. Jadi karena bulan Ramadan ini sebagai bulan latihan, tentunya harus berimbas pada bulan-bulan yang lain. Nah itu, jadi jangan hanya kita itu beribadah hanya cukup sampai di bulan Ramadan, setelah itu selesai. Ya, nah ini kita harus bisa membawa amalan itu di bulan-bulan yang baik. Ya, sehingga dari keberlanjutannya tadi terus kita bisa lanjutkan terus sehingga menjadi amalan harian kita. Nah, mudah-mudahan nanti amalan itu akan terus mengiringi kita sampai yaumil akhir, sampai kita meninggal. Ya. Nah, karena nanti di akhirat itu kita cuma punya dua pilihan. Ya, kalau kita tidak masuk surga ya masuk neraka. Nah, itu. Ya, tidak ada pilihan lain. Jadi pilihannya cuma dua. Oleh karena itu kita sebenarnya diberi kesempatan untuk merencanakan hari akhir nanti. Ya, apakah kita hendak menuju ke surga atau menuju ke neraka? Walaupun kita masuk surga dan neraka itu tentu itu haknya Allah, ridha Allah. Nah, tapi kita tidak bisa juga mengharapkan ridha kalau kita tidak beramal. Jadi melalui amal itulah kita mengharapkan ridha dari Allah. Ya, jadi tidak kita terus kita meminta ridha dari Allah, kita tidak beramal, tidak mungkin. Jadi kita beramal itu untuk mendapatkan ridha dari Allah sehingga kita mendapatkan surga dari Allah. Nah, jadi oleh karena itu maka tadi saya sampaikan bahwa kita diberi kesempatan untuk merencanakan. Ya, nah kita sebenarnya walaupun katakanlah sudah terlambat berencana kita, tapi kan kita belum terlambat sekali karena kita masih hidup, masih diberi kesempatan. Kecuali kalau nyawa kita sudah sampai di Ramadan. Ya, nah, jadi kita masih diberi kesempatan untuk merencanakan ke jalan mana yang akan kita tempuh. Apakah ke jalan neraka atau jalan surga? Harapan kita tentunya pasti ke jalan surga. Tapi surga yang mana juga masih ada pilihan. Nah itu. Ya, nah, tentunya juga kita mengharapkan surga yang paling baik. Ya, karena surga meminta banyak kita untuk meminta surga yang paling baik. Walaupun nanti dapatnya apa itu kan tergantung Allah. Ya, itu Allah. Oleh karena itu mari sama-sama kita persiapkan diri, ya, apa yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan dapat menjadi amalan harian yang terus-menerus seperti yang kita lakukan, ya, tidak hanya di bulan Ramadan ini. Misalnya yang sudah kita laksanakan misalnya ya, yang sudah nampak itu kalau jamaah subuh, ya, jamaah subuh itu sangat berbeda nyata, ya, jika dibandingkan dengan hari-hari di luar Ramadan. Nah, ini alangkah baiknya kalau momen Ramadan ini kita jadikan sebagai penguat kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, sehingga saf subuh berjamaah itu tidak berkurang walaupun di luar Ramadan. Nah, kemudian ada lagi momen yang baik yang sudah kita lakukan, yaitu ada kegiatan vaksin, ya, baik oleh ibu-ibu yang sudah terus-menerus ya sudah laksanakan. Bapak-bapak juga, ya, itu hendaknya juga nanti terus kita lakukan di bulan di luar Ramadan.
ya, sehingga kegiatan vaksin itu akan terus bisa kita laksanakan walaupun frekuensinya 1 minggu 1 kali misalnya. Kalau sekarang mungkin kalau ibu-ibu 1 minggu itu bisa 5 kali, ya, bapak 2 kali. Nah, mungkin nanti untuk menjaga supaya kegiatan vaksin itu tidak hilang, ya mungkin kalau ibu-ibu mungkin 1 minggu mau 2 kali atau 1 kali. Kalau bapak sudah sepakat 1 minggu 1 kali, insya ya, pada hari Minggu. Nah, ini yang akan terus harusnya kita jaga, ya, sehingga ini akan menjadi amalan rutin kita, ya. Nah, itu. Selanjutnya yang sifatnya silaturahmi juga harus baiknya kita jadikan momen Ramadan ini untuk terus kita jaga, sehingga di luar Ramadan, ya, yang apa namanya tadi, ukhuwah silaturahim itu bisa kita pertahankan, ya, misalnya dalam kebersamaan kita di mushola, ya. Nah, ini apakah nanti akan dilanjutkan dengan gotong royong dan sebagainya, ya. Tapi yang jelas yang ukhuwah yang sudah pasti itu yang sedang kita laksanakan setiap waktu sholat, ya, waktu sholat. Jadi sholat berjamaah itu terus sama-sama kita tingkatkan jamaah kita, ya. Jadi jadikanlah momen Ramadan ini sebagai pengikat kita, ya, untuk menjalankan ibadah, ya, sehingga apa yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan ini akan terus dapat kita laksanakan di luar Ramadan sampai nanti Ramadan yang akan datang. Ramadan yang akan datang kita rencanakan lagi supaya menjadi lebih baik lagi, ya, sehingga umur kita yang semakin lama semakin habis ini, ya, nanti di ujungnya akan lebih baik, sehingga ketika kembali kita ke Allah kembali kepada husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.